Obrolan siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa siang hari ini di Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Tepatnya di hari Sabtu akhir pekan 16 November 2024. Nah, kali ini ngobrol kita agak jauh nih dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Bulucina. Kita akan ngobrol tentang Desa Wisata Bulucina ini dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sini di tepian sungai apa nih ya Pak ya namanya? Sungai Kampar. Sungai Kampar. Oke, sekilas sudah mendengar suara narasumber kita ya. Beliau adalah Kepala Desa Bulucina Bapak Azrianto. Selamat siang Pak Azrianto. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada juga warga Kampar, warga Bulucina di sini bersama kita ada Ibu Imelda. Ibu Imelda, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya pendengar di rumah ingin mengetahui nih Pak Azrianto, Iya, seperti Bu. apa nih kondisi Desa Wisata Bulucina sekarang dibandingkan beberapa tahun lalu? Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Adapun kondisi Desa Wisata Bulucina pada saat sekarang ini Bu, itu alhamdulillah sudah ada kemajuan Bu. Pertama itu sekarang udah ada jembatan gantung dua suku namanya Bu. Dahulunya tidak ada. Sekarang kita udah punya jembatan yang bisa menghubungi antara dusun 1, 2, 3, dan 4. Jadi sekarang kalau kita mau pergi ke Taman Wisata Alam Bu, kita tidak repot-repot lagi menyeberangi pakai kapal Bu. Tapi kita udah bisa menyeberangi menggunakan jembatan gantung dua suku. Jadi nggak ada lagi sampan. Dulu sampannya namanya? Dulu ada namanya sampan tilan Bu, itu digunakan untuk mengangkut warga kita yang ingin menyeberang. Cuman karena sampan itu sekarang dalam keadaan rusak, jadi sampan itu sekarang kita renovasi Bu. Dan insya Allah mungkin nantinya sampan itu atau yang katanya dengan bot, nanti itu akan kita gunakan untuk perahu wisata Bu. Termasuk juga untuk kuliner wisata. Jadi dalam sampan itu nanti kita sediakan bermacam kuliner yang ada di Desa Bulucina untuk disantap oleh seluruh wisatawan yang datang berkunjung untuk menyaksikan keindahan Desa Wisata Bulucina. Ciri khasnya kan dulu kapal tilam ini ya, Ya, Pak Azrianto ya? tilan Bu, kapal tilan nama. Tilan. Iya, kapal tilan namanya Bu. Bukan tilam, kalau tilam kasur ya? Tilan itu nama ikan Bu. Oh, nama ikan. Iya Bu. Selanjutnya juga sebagaimana Ibu lihat di belakang kita juga ada ini bangunan Bu yang bersumber dari dana APBN, yaitunya pengembangan sarana dan prasarana wisata yang ada di Bulucina. Itu ada rumah pohon Bu, ada 1, juga ada gazebo 3, dan juga ada kelengkapan taman Bu yang juga asik untuk membawa anak-anak bermain di sana Bu. Dan yang perlu digarisbawahi Bu, untuk masuk Desa Wisata Bulucina tidak dipungut biaya 1 sen pun Bu. Baik masuk ke desa maupun parkirnya Bu, sampai sekarang ini. Sekarang kita sudah lihat ya, seperti yang disampaikan Pak Kades, Pak Azrianto tadi, di tepian Sungai Kampar ini sudah berdiri megah jembatan gantung. Kalau dulu mau menuju dari sini, ini dusun berapa nih Pak namanya tempat kita duduk ini? Dusun 3. Kalau di seberang? Dusun 1, dusun 2. Dusun 1, dusun 2. Jadi kalau mau ke dusun 1, dusun 2 dulu saya masih ingat nih naik sampan perahu itu ya, perahu naik kapal tuh ya. Ya, benar sekali. Dan sekarang sudah melalui jembatan. Tapi saya mau bertanya ke Ibu Imelda. Bu Imelda, jika dibandingkan dulu Ibu lebih senang mana nih? Sekarang atau di zaman dulu ketika masa nyebrang naik perahu? Kalau dikatakan senang ya kan udah apa Bu, udah dikatakan lama nggak lama lagi kan, udah nyebrangnya udah sebentar. Ya enak lah sekarang nih. Lebih senang sekarang. Sudah berapa lama Bu Imelda tinggal di sini? Kami memang asli di sini Bu. Asli di Dulu sini. tinggal kami di dusun 1, sekarang udah pindah ke dusun 3. Iya, mungkin kalau orang sini memang merindukan adanya pembangunan jembatan ini ya Pak Azrianto. Tapi Iya. kalau bagi kami pendatang, kami lebih suka melihat adanya apa namanya, terparkirnya kapal tilan itu tadi ya. Oh gitu. Karena ada keasikan tersendiri nyebrang menggunakan kapal tilan. Apakah tidak ada keinginan untuk mempertahankan, membuat itu semacam ikon dari Bulucina ini? Insya Allah Bu, kapal itu 2025 yang sudah selesai itu renovasi.
dan nantinya itu merupakan salah satu objek wisata yang akan dituju oleh wisatawan. Karena nanti kapal itu kita operasikan pertama itu untuk membawa wisatawan menyusur sungai yang ada di Desa Wisata Bulucina, termasuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di Desa Bulucina, Bu, dalam kapal itu nantinya, Bu. Jadi bentuk fisik dari kapal itu sama atau lebih Nanti modern akan kita lagi? rubah, Bu. Akan kita rubah semenarik mungkin. Insya Allah bagus pokoknya, Bu. Tapi masih rahasia. Masih rahasia. Tunggu 2025. Belum boleh dikeluarkan ya sekarang Belum, ya? belum. 2025 insya Allah selesai itu, Bu. Kapan kira-kira nih peresmian kapalnya? Mungkin insya Allah bersama dengan peresmian anjungan kita, Bu. Anjungan kita kan besok juga mau renovasi, Bu. Anjungan wisata ini, anjungan VIP untuk Penyesampan sama Selasar kita. Iya. Baik, Bu Imelda. Kalau Ibu Imelda sendiri dari dulu dan sekarang ini memang penduduk asli ya dari Bulucina ini. Nah, untuk minat orang berkunjung ke desa wisata ini dulu dan sekarang ini perbedaannya seperti apa? Banyakan dulu kah atau justru lebih banyak sekarang? Jujur kalau pengunjung, Bu, memang banyak dari dulu. Sekarang udah berkurang, entah orang nih nggak mau jalan kaki, tak kayak mana semenjak ada jembatan nih kan. Kita harus naik ojek karena ada kapal kan. Di situlah pengunjungnya agak berkurang. Padahal semestinya semakin maju desanya semakin banyak pengunjungnya gitu ya Pak Zrianto, Iya, kegiatan betul, pertama iya, ya. iya. Apa sih yang ada di dusun seberang sana Pak, dusun 2 dan 1 yang ditawarkan Desa Bulucina untuk disaksikan oleh masyarakat yang berkunjung ke sini? Di sana itu, Bu, masih terdapat kearifan lokal kita. Rumah-rumah panggung juga masih banyak, Bu. Habis itu juga kita punya masjid yang merupakan cagar budaya mungkin, Bu, karena udah ratusan tahun umurnya. Itu Masjid Al Mukarramah namanya. Habis itu juga terdapat taman wisata alam dan juga gajah, Bu. Dan juga ada danau-danau yang terdapat, kalau nggak salah itu 8 danau, Bu, yang ada di dusun 1 sama dusun 2, Bu. Nah, itu jaraknya sangat jauh juga dan bisa ditempuh dengan menggunakan jalur air ataupun pakai bot atau sampan. Hanya dengan jalur air. Iya. Kalau untuk jalur air sendiri itu berbiaya berapa bisa sampai ke sana? Kalau kami di sini, Bu, tidak terlalu mematok biaya. Itu biasanya dari pihak penyewa pompong itu palingan satu orang dipungut kadang-kadang ada 50, ada 30, Bu, untuk susur sungai. Tergantung banyak, Bu. Makin banyak yang masuk dalam pompong itu, makin iritlah biayanya. Nah, seperti itu. Ya, Ibu sendiri sebagai warga yang tinggal di desa wisata ya, Desa Bulucina, kira-kira bermanfaat nggak keberadaan desa wisata ini bagi masyarakat? Mungkin dalam menaikkan tarif ekonomi atau juga untuk pendidikan dan pengetahuan, bagaimana Ibu? Kalau ekonomi yang tadi saya bilang itu kan, Bu, karena pengunjungnya berkurang, jadi agak menurun lah ekonomi. Mungkin karena jembatan tuh tadi lah, dia kan jalan kaki karena nggak ada ojek. Mudah-mudahan secepatnya Pak Kades bisa membuat kapal yang baru untuk tahun 2025. Iya. Semoga pengunjungnya lebih banyak lagi kan. Ya, itu suara masyarakat tuh Pak Kades ya. Itu yang kami harapkan, Bu. Sementara data kami di desa, Bu, bisa ditengok itu menunjukkan ada peningkatan, Bu, dengan ada jembatan. Itu terlihat dari jumlah wisatawan yang datang ke TWA, karena mereka kan datang ke desa mendaftarkan mereka, Bu. Besok itu ada 150 orang masuk tuh. Itu ke kantor desa didaftar, Bu. Jadi kalau berdasarkan daftar kami, peningkatan, nggak tahu Bu Emel kan? Nah, itu kami dia. kan di sini, Bu. Ya, berkunjung ke sini. Nggak tahu Ya, ke kami sini, orangnya ya. lewat di Kan sana. orangnya langsung kan? sekarang naik motor langsung ke seberang sana, Bu. Dulu kan di nonggok sini semua, Bu. Sekarang kan nggak lagi, Bu. Ya. Mereka langsung ke Ada jalan baru ya? itu, Bu, belakang Bukan tuh jalan, Bu. di situ. Langsung ke sana, nggak sini jalan lagi. Dulu jembatan nonggok tuh. sini semua ya. Nah, itu dia. Itu mungkin menjadi permasalahan juga yang dirasakan oleh masyarakat mungkin di daerah lain tentang kemajuan peradaban, kemajuan teknologi ya, tentang bagaimana kita membaca peluang tentang kemajuan zaman. Tadi mungkin sebagian masyarakat merasakan senang. Ibu Imelda juga merasakan senang sudah ada jembatan, tapi di balik itu ada kekurangan juga karena masyarakat bisa langsung aja tembak ke seberang dusun, sana. tidak lagi mampir ke sini. Tapi jangan iya. kemana-mana karena kita akan kembali sesaat setelah pesan-pesan berikut. Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita masih bersama di Pekanbaru siang ini membahas tentang Desa Wisata Bulucina. Saya tidak sendiri tapi ada dua narasumber yang sudah bersama kita sejak tadi ya. Ada Kepala Desa Bulucina Bapak Azrianto dan ada salah seorang warga yang juga pelaku UMKM di sini, Ibu Imelda. Pak Azrianto, apa yang akan dilakukan nih ke depannya untuk lebih meningkatkan desa wisata ini, Pak? Oke. Jadi Bu, perlu kami sampaikan di sini Bu, bahwa untuk event Sampan itu Bu, sebetulnya udah vakum selama 18 tahun Bu. Cuman kemarin kita buat dobrakan baru, tahun 2023 kita adakan untuk pertama kali Bu. Yeah. Sampan Desa Bulucina. Alhamdulillah Bu, pengunjungnya membludak Bu. Itu tahun 2023. Yeah. Karena waktu itu kita melaksanakan dari tanggal 6, 7, 8, 9 selama 3 hari. Gitu. Jadi beranjak tahun 2024 juga kita laksanakan event Sampan, itu juga sama, masih memperebutkan piala Bupati Kampar. Alhamdulillah lumayan juga banyak Bu. Cuma karena waktu itu kami buat acaranya berbarengan dengan hari ulang tahun RI Bu, tanggal 16, 17, 18, jadi agak berkurang penontonnya. Nah, jadi mungkin untuk tahun depan insya Allah kita buat lagi di akhir tahun, di akhir bulan Agustus Bu, biar penontonnya lebih banyak. Ini event wisata yang ditawarkan event wisata yang kita tawarkan, itu event tahunan Bu. Event tahunan. Iya. Apa bedanya sih pacu jalur dengan pacu sampan? Kalau pacu jalur itu orang tuh menggunakan kayu satu batang itu Bu, diisi dengan ramai orang Bu. Kalau kita Dragon Boat ini kan menggunakan sampan fiber Bu. Itu kita hanya menggunakan pendayung 12 orang. Sementara kalau jalur itu kan tidak terbatas Bu, ada 60 orang, 80 orang, 70 orang seperti itu Bu. Baik ya. Iya. Pendengar, kalau Anda sayup-sayup mendengarkan suara di belakang kita ya, Pak Azrianto ya. Memang kita ini langsung berada di lapangan, tepatnya di tepian Sungai Kampar. Ini di salah satu warung yang ada di dekat sini ya, Bu. Warung apa nih namanya Bu Imelda? Warung Pondok Makan Tepi Sungai. Pondok Makan Tepi Sungai. Nah, ini jangan lewatkan untuk mampir ke Pondok Makan ini kalau Anda berkunjung ke Desa Wisata Bulucina. Tadi Bu Imelda katakan dulu sebelum ada jembatan di sini banyak ya Bu ya? Iya. Apa yang menjadi ciri khas Bu di sini Bu, yang jadi ciri khas yang ditawarkan ke pengunjung? Kayak ikan salai, makanan khas dari sini lah Bu. Ya. Kayak mimi sagu gitu. Semua ikannya diambil langsung dari Sungai Kampar ya? Iya. Kita salai sendiri, bikin asap sendiri kan. Kadang diasin juga Bu. Ada juga tuh yang diasin. Kalau sekarang untuk ikan sendiri di sini masih banyak atau sudah mulai berkurang? Kayaknya udah mulai berkurang juga Bu. Yang ciri khasnya ikan apa Bu dari sini? Ikan baung. Ikan baung. Ikan motan, ikan selais. Oh, ikan motan juga dari Sungai Kampar ya? Itu berkurangnya kenapa ya Pak Azrianto, keluhan dari para nelayan di sini? Ini sebagian besar masyarakat sini nelayan ya? Nelayan sama petani Bu. Ya, kenapa? Apakah karena ada limbah atau bagaimana? Enggak. Jadi gini Bu, mungkin berkurang tuh dulu tuh kan Bu,
airnya kan jarang naik, Bu. Kami Mhm. biasanya tiap tahun banjir, Bu. Haha. Kalau musim banjir, Bu, itu ikan melimpah, Bu. Seperti kemarin 2023 Heeh. Desember kan sampai 2024 itu nggak salah sampai April itu kan banjir, Bu. Itu Aha. ikan melimpah, Bu. Melimpah ikannya. Itu banyak banget ikannya. Sampai harga ikan di sini pun baung tuh paling 25.000 sekilo, Bu. 30.000 sekilo, Bu. Waktu Kalau kenaikan lagi banyak. musim ikan. Iya. Kalau yang sekarang ini yang di Sekarang ini dikatakan jarang, nggak juga sih, cuman agak berkurang aja. Mm-mm. tapi harganya kalau dia nggak Harganya musim sekarang udah mulai agak mahal, Bu. mahal ya. Iya. Cuman di sini Bu Emel lupa, Bu, mengatakan di sini kita sentral tapa, Bu. Mhm. Kita banyak ikan tapa, Bu, Iya, ya. di Banyak ikan tapa, Bu. keramba tuh ada ikan Ikan tapa. Nah, tapa ikan ya. tapa ya. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ini desa kita lagi diajukan untuk menjadi kampung tapa, Bu. Kampung tapa. Iya, Mhm. itu juga menjadi ikon wisata untuk Desa Bulucina, Bu. Mhm. Ah. Jadi ikan tapa ini bisa dibuat apa saja sih, Ibu Imelda? Nah, itu Nah, Bu ibu-ibu Imelda. nih yang Iya, ibu-ibu jagonya nih itu. yang kalau Iya, Iya, yang betul, kalau- bikin ikan salai, ya, bikin asam pedas bisa juga, Aha. bikin gulai. Heeh. Mm-mm. Berarti bisa segala-galanya. Itu kan Iya. memang kalau kita mendengar ikan tapa kan memang banyak yang suka ya. Ini salah satu ikan mahal juga ya, Iya, Pak betul, Bu. Zirianto Iya, ya. Bu. Yang sulit ditemukan di pasaran Iya. biasa. Ah. Biasanya kalau di sini dijualnya di mana nih? Langsung di penampungan atau ke tepi-tepi sungai? Biasanya ada yang nampung, Bu, langsung tuh. Kalau Ada yang nampung. kalau ikan tapa berapa 1 kilonya, Bu? Sekitar 120 lah. Mahal sekilo. juga. Udah Ah. turun itu, Bu. Iya, kemarin aja 150. Mm-mm. Nah, ini udah turun nih harganya nih. Karena ikan banyak kan. Kenaikannya Karena banyak. Tapi di iya. sini juga disajikan ikan Kalau tapa. kami enggak, Bu, enggak sanggup kami jualan. Tapi cuma ikan baung dan Iya, ikan ikan baung selai. itu ya setiap hari itu. Ikan baung harus ada setiap hari. Iya. Biasanya diapain, Bu, ikan baungnya? Kayak gitulah, asam pedas, bikin gulai. Hah? Heeh. Kayak gitu ikan baungnya. Dan itu memang menjadi ciri khas masakan dari Kabupaten Kampar mungkin Iya, ya. heeh. Masakan kecil yang terus dilestarikan di desa wisata Bulucina ini. Baik, kalau kita perhatikan Sungai Kampar ini kan airnya kuning ya, Pak Azrianto. Apakah ini Agak memang beku. setiap hari seperti ini atau karena ini airnya naik nih? Oh, ini karena musim hujan, Bu. Mhm. Musim hujan nih. Jadi biasanya air Sungai Kampar kita ini airnya masih bagus, Bu. Masih Jernih bisa ya? diminum kok. Iya. Jernih, agak jernih dia. Ini karena hujan hampir nggak salah udah 3 malam nih, Bu, hujan nggak berhenti-berhenti, Bu. Malam Mhm. hujan sampai pagi. Mhm. Jadi mungkin ada juga pengaruh curah hujan yang mengibatkan air kita ini agak keruh lah kan bahasa kita kan. Mhm. Nah, gitu. Dan kalau dia musim hujannya panjang, biasanya meluap ya airnya Iya, Pak ya ke atas ya. betul. Ini betul. kena nih warungnya Ibu Imelda. Iya, kalau musim banjir enggak juga naik, Bu. Tergantung tingginya. Kalau musim banjir enggak naik. Cuman Mhm. kalau dilepas PLTA-nya tuh Mhm. baru naik. Oke. Ya Baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Pekanbaru siang hari ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Obrolan siang
Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, Desa Bulucina ini terletak di Kabupaten Kampar. Namun anehnya desa wisata Bulucina ini letaknya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kampar. Ada sekitar 60 kilo. Justru desa wisata ini lebih dekat ya. Jika kita berada di Pekanbaru hanya menempuh 25 kilometer saja kita sudah bisa sampai ke desa wisata Bulucina. Dan baru-baru ini desa wisata Bulucina mendapatkan anugerah desa wisata terbaik ya Pak ya? Iya. Urutan ke 500 masuk dalam 500 besar se-Indonesia. 500 besar se-Indonesia. Iya. Luar 10 biasa. besar di Riau. 10 besar di Riau, Iya. ya luar biasa, dan ini menjadi kebanggaan kita juga sebagai Iya. orang Riau tentunya. Nah, dengan adanya peringkat ini, Pak, apa yang lebih ingin dimajukan di desa ini? Oke Bu, terima kasih. Sebelumnya kami juga telah memanggil Pokda Darusda yang ada Bu untuk pertama tuh kita memajukan tenaga manusianya Bu, SDM-nya dulu Bu. Karena gimana pun suatu daerah bisa dikatakan bagus wisatanya kalau SDM-nya juga ditunjang dengan yang bagus Bu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin kami juga telah mendata homestay yang ada di Desa Bulucina Bu. Ada juga homestay-nya ya? Banyak Bu homestay di sini Bu. Jadi homestay itu udah kami juga kasih pembelajaran bagaimana caranya untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke homestay mereka Bu. Ketiga, kemarin juga kami melalui Bu PKK itu telah membuat suatu makanan khas Desa Bulucina Bu, yang bisa untuk dijual atau jaket oleh-oleh ataupun buat tangan bagi orang yang datang ke Desa Bulucina. Makanya Bu, waktu kemarin acara Sampan, kami itu udah kami sediakan Bu, ada buah tangannya dan juga ada cenderamata seperti baju, udah ada kita jual Bu. Desa Bulucina. Kalau boleh tahu makanannya di sini khasnya yang untuk oleh-oleh apa? Kalau di sini Paling ada gampang. namanya mungkin waji, Sagu. luwo Bu. Luwo Luwo. tuh apa bahasa Indonesia aja Bu ya? Luwo tuh campuran dari Pulut dari ketan. pulut ketan. Mm-mm. Manis Bu, ada yang manis ada yang gurih. Tapi nggak ada sekarang ya? Sekarang nggak ada Bu. Nggak ada. Itu pesanan tuh. Dibikin dulu. Kalau waji itu udah lumrah kan Bu, Iya. kelamai juga lumrah. Nah itu. Habis itu kami juga di sini namanya peniagam Bu. Paniara. Peniaram bahasa kalau kami peniagam kan, sama gondang talam. Nah, Gondang talam itu yang dari daun yang tinggal makan trup gitu ya? ya, ada juga tapi kami yang seperti talam Bu, bentuknya Iya. seperti talam itu Bu, bentuknya Bu. Pakai daun pisang ya kan, daun pisang bawahnya, atasnya ada tepung terigu itu. Nah, itu dikasih santan, ada gula merah, gula putih benar. Gula merah tergantung. Nah, tergantung itu Bu. Keinginan. Mau gula Jadi, merah bisa juga. Berbeda Bu. Gondang talam kita sama orang tuh agak berbeda. Ya, tapi tidak bisa ditemui setiap saat ya? Enggak. Itu kebanyakan pas bulan puasa Bu ya. Mm-mm. Atau ada pesanan insya Allah dibuatin. Iya. Seperti itu. Baik, tapi Iya. tadi inginnya ada oleh-oleh yang bisa dibawa oleh pengunjung ke sini. Iya, itulah. Jadi mohon maaf Bu, kami sekarang setelah menyediakan gerai itu Bu, tengok belakang ada 4 pintu tuh Bu. Aha. Tuh yang warna hijau tuh. Mhm. Nah, itu Bu. Itu nanti ada untuk UMKM ada, untuk Pok Darus ada. Habis itu untuk kelompok tani juga ada, dan juga ada untuk apa namanya BUMDes kita juga ada. Bisa lah mereka besok untuk berjual cenderamata yang ada di Desa Bulucina Bu. Baik. Iya itu Ya, seperti itu. pesannya ke pendengar kita yang ada di rumah nih, Fajrianto. Pesannya Bu, ya kalau ada waktu mampirlah main ke Desa Wisata Bulucina untuk menikmati keindahan alam yang ada di Desa Bulucina, dan juga untuk makan ikan baung di rumah makan Tepian Sungai Kampar ini Bu. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung ambil jalan potong ke sana ya Pak ya, Jangan, menuju mampir sini jembatan. dulu. Harus di Nah, sini iya, karena mampir sini dulu. ini dulu ada nilai sejarahnya di sini ya. Iya Iya. betul Bu. Nilai sejarahnya juga terpampang di sini, ada wajah kampung kami dahulu Iya, kala. iya, Nah, itu betul. bisa dilihat ya bagaimana indahnya kampung desa wisata. Ini bisa kita mengingat mungkin Iya. beberapa tahun lalu yang ingin mengingat kembali masa kecil. Mungkin yang sudah merantau, yang sudah ada tinggal tidak ada di Riau tapi di luar Riau ya, bisa kalau suatu saat ke Pekanbaru atau ke Iya, Provinsi Riau bisa berkunjung ke desa wisata ini. Ibu Imelda, ada pesannya untuk pendengar? Silakan Ibu Imelda. Pesannya sama kayak Pak Kades. Kunjungi Desa Bulucina dengan wisata gajahnya juga, jembatannya juga. Kalau bisa ramaikan lagi seperti dulu. Baik, rindu berarti ya. Iya. Apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu
rindu kembali ingin dibangkitkan di tahun sekarang ini. Ya, baik. Akhirnya terima kasih Pak Zrianto, Iya, terima Bu, kasih juga sama-sama, Ibu Bu. Imelda sudah bisa ngobrol di siang hari ini di program 1 RRI Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menarik minat masyarakat kita untuk terus berkunjung ya Iya. ke Desa Bulucina. Ini kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mengembangkan desa wisata yang ada di daerah kita. Baik, pendengar, sampai di sini jumpa kita di Pekanbaru siang ini. Saya Mintar Sirijal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.